Terima kasih. Oke, nanti kalau misalnya sesi ini ada yang mau ditanyakan, tanya jawabnya ada latihan. Jadi kalau adik-adik ada kurang jelas, boleh ditanyakan sama Pak Dr. Haji Mahmud ya. Oke, saya mulai saya akan untuk pembawa materi Pak Dr. Haji Mahmud SPMS. Terima kasih. Silakan Pak. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keselamatan, rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita masih diberi kesempatan sekaligus kesehatan. Mudah-mudahan seterusnya kita semuanya senantiasa sehat walafiat selalu. Sebelum saya menyampaikan materi, perlu saya refresh kembali, mengingatkan teman-teman bahwa di dalam proses menerima materi kuncinya ada 3. Yang pertama adalah dengarkan dengan baik, yang kedua adalah berkonsentrasi penuh, dan yang ketiga adalah berendah hatilah. Karena 3 poin yang saya sebutkan tadi itu adalah kunci di dalam memahami tentang esensi ilmu yang diajarkan. Kemudian yang berikutnya perlu saya sampaikan bahwa materi pembekalan tentang pengenalan teknis laporan kegiatan KKL ini merupakan materi yang sangat-sangat penting bagi teman-teman, karena nanti ini akan berkaitan dengan soal kegiatan dan berkaitan juga dengan pelaporan, baik itu pada pelaporan aktivitas harian, mingguan, termasuk pelaporan akhir pada saat teman-teman nanti dimintai untuk menyusun laporan akhir. Baik, sekali lagi saya minta teman-teman untuk mari kita mendengar, mari kita konsentrasi dan rendah hati. Nanti di dalam proses penyampaian materi tolong dicermati, karena di akhir materi akan ada sesi tanya jawab dan saya akan menyiapkan hadiah bagi yang bisa menjawab dengan benar dan tepat. Hadiahnya uang tunai. Mari kita menyimak dengan baik-baik. Baik, kita mulai dengan satu pertanyaan besar. Pertanyaannya adalah, nanti apa yang harus kita kerjakan pada saat kita berada di lokasi KKL, terutama di hari pertama ketika teman-teman ini diantar di lokasi masing-masing. Nah, teman-teman mahasiswa, ketika di tanggal 18 Maret nanti Anda didampingi oleh tim pembimbing, diantar ke lokasi masing-masing, dan di sana nanti Anda akan diarahkan oleh mentor lokasinya masing-masing, dan oleh mentor nanti Anda diantar ke unit kerja penempatan di lokasi KKL itu. Nah, oleh karena itu maka boleh jadi di hari pertama itu adalah hari yang berkaitan dengan soal pengenalan situasi, sekaligus survei kecil-kecilan berkaitan dengan apa yang harus kita kerjakan nanti di lokasi KKL. Nah, itu kira-kira poinnya berkaitan dengan hari pertama pada saat teman-teman diantar di lokasi KKL. Lalu esoknya, hari berikutnya, hari besoknya, itu pasti kita sudah memulai kegiatan atas dasar arahan atau bimbingan dari mentor kita di masing-masing lokasi yang sudah ditugaskan atau ditunjuk. Nah, oleh karena itu teman-teman, bahwa setelah esok harinya, maka hal pertama yang harus kita perhatikan adalah membuat catatan harian. Saya
ulangi, membuat catatan harian. Catatan harian ini atau jurnal harian ini wajib hukumnya bagi setiap mahasiswa. Saya ulang sekali lagi, wajib hukumnya bagi setiap mahasiswa untuk membuat catatan harian per individu. Dari catatan harian ini atau jurnal harian ini ada beberapa kolom, nanti juga oleh panitia disiapkan juga pedoman panduannya, dan format ini ada di panduan. Perhatikan yang baik teman-teman di panduan ini. Yang pertama itu adalah berisi nomor, kemudian hari dan tanggal. Jadi sudah dirancang bahwa hari Senin itu tanggal 18 Maret. Boleh jadi tadi pengemalan isinya, kemudian esoknya di tanggal 19 itu kita mulai mengisi. Perhatikan, ini hal yang paling penting dan urgent. Apa yang kita isi? Yang kita isi adalah kegiatan yang kita kerjakan per satu orang. Nah, jadi per satu orang, misalnya ini saya beri contoh ya, misalnya Arsalim di hari pertama dia disuruh mengerjakan untuk pengetikan surat menyurat, gitu ya. Kemudian Arini juga mengerjakan pengetikan surat menyurat, kegiatan yang sama, tapi Arsalim dan Arini ditempatkan pada satu unit kerja yang sama, ruangannya sama, ruangan penempatannya sama, pekerjaannya sama, tetapi dua-duanya harus membuat catatan kegiatan yang sama. Hari ini harus membuat mengetik surat menyurat, kemudian Arsalim juga harus membuat laporan mengetik surat menyurat. Jadi tidak boleh misalnya Arsalim berharap kepada Arini, saya kan satu ruangan, jadi cukup Arini yang mencatat, saya tidak usah. Itu tidak benar. Jadi sekali lagi teman-teman, catatan harian ini wajib hukumnya bagi setiap mahasiswa. Kenapa demikian? Ini saya sering tekankan bahwa ketika kita tidak membuat catatan harian, maka nanti ibarat orang berlayar itu dia kehilangan kompas, dia kehilangan pedoman, nanti meraba-raba. Jadi setiap hari apa yang kita kerjakan itu mesti kita catat meskipun ditulis tangan. Maka saya anjurkan teman-teman, format ini harus dibuat oleh setiap mahasiswa dan dikosongkan nanti di hari pada saat kita melaksanakan KKL, kita catat di sini tulis tangan dulu. Jadi ditulis tangan, saya kerjakan ini. Nah, meskipun demikian, ada yang saya ingin ingatkan teman-teman. Pengalaman kemarin, ada dia diperintah, sebenarnya orang kantor itu dia minta tolong dibuatkan teh dan kopi, kemudian dia disuruh untuk pergi beli pisang goreng di warung. Nah, menulislah itu mahasiswa, kegiatan dia tulis membuat teh dan kopi susu. Yang kedua, membeli pisang goreng di warung. Jadi teman-teman, kalau versi kasusnya seperti ini jangan dicatat sebagai kegiatan, karena itu konteksnya adalah orang kantor minta tolong kepada Anda. Jadi yang sifatnya seperti tadi, minta tolong, itu jangan dicatat sebagai kegiatan yang bersifat formal di laporan harian Anda. Jadi mengerti ya? Sekali lagi, wajib hukumnya membuat catatan harian. Tidak satupun yang tidak membuat itu. Berikutnya, kenapa mesti ada catatan harian? Karena teman-teman nanti pada saat dikunjungi oleh pembimbing, termasuk supervisi, itu yang diminta adalah catatan harian Anda itu. Jadi kalau tidak ada catatan harian, berarti Anda dianggap tidak melakukan kegiatan, karena tidak ada laporannya apa yang dibuat itu tadi. Gitu ya. Nah, catatan harian ini sekali lagi teman-teman,
hanya menjadi pegangan pribadi-pribadi. Saya ulang, catatan harian ini wajib hukumnya dan menjadi pegangan setiap pribadi-pribadi mahasiswa. Dan ini tidak dimasukkan di laporan akhir KKN. Saya ulang, menjadi pegangan pribadi-pribadi teman-teman mahasiswa dan laporan harian ini tidak dimasukkan di dalam laporan akhir KKN. Hanya untuk kepentingan menjadi pedoman tadi, kemudian bahan untuk laporan ke pembimbing, termasuk kepada supervisi yang nanti akan berkunjung memintai ada laporan, dan nanti pada saat kita presentasi Anda akan ditanya satu-satu oleh tim penguji apa yang Anda sudah kerjakan selama KKN. Jadi kalau Anda tidak punya catatan harian, pasti Anda tidak bisa menjawab dengan baik pertanyaan para penguji itu. Maka itulah menjadi wajib bagi setiap teman-teman mahasiswa. Selanjutnya, bagaimana contoh pembuatan laporan catatan harian ini? Ini contohnya, misalnya kita masuk nanti di hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024. Program kerjanya, ini nama programnya Penatasahaan Sistem Penyaluran Dana Desa. Itu nama programnya. Kegiatannya adalah membuat dokumen penyaluran dana desa melalui aplikasi OM-Spanin. Ini contoh saja. Kemudian permasalahan, masih terdapat beberapa kabupaten yang belum memperbarui dokumennya. Kemudian solusinya mengirimkan surat kepada Sekda Kabupaten untuk mendorong SPMD ini terkait dengan supaya segera disiapkan dokumen. Kemudian usulan pengembangannya memberikan hak akses. Teman-teman, perlu saya terangkan, nanti pada saat Anda di lokasi itu, yang nanti akan muncul kebingungan adalah bagaimana membuat program kerja, menyusun program kerja. Nah, oleh karena itu, maka tips yang ingin saya sampaikan adalah program kerja yang ini, fokus dulu ya, program kerja yang ini tidak usah dulu dibuat, tidak usah dulu ditulis. Yang menjadi tugas teman-teman paling utama adalah mencatat dulu jenis kegiatannya. Ini dikosongkan dulu, jenis kegiatan dulu yang diidentifikasi. Kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C, dan seterusnya. Tapi teman-teman yang di belakang itu, ini di depan masih ada kursi, boleh diisi di depan ini. Diisi saja, ya. Itu yang masih berdiri di depan sini masih ada kosong. Nih, ada 3. Baik, kita lanjut ya. Perhatikan, semuanya nanti akan bingung ketika sudah di lokasi apa sebenarnya program kerja kita. Nah, program kerja itu ada 2, ada yang boleh kita bawa dari kampus, tapi ada yang itu programnya dibuat di sana, di lokasi KKN. Nah, jadi saran saya supaya nanti teman-teman tidak bingung, yang diisi adalah jenis kegiatan. Nah, jenis kegiatan yang identik, perhatikan ini ya, jenis kegiatan yang identik atau hampir sama, yang jumlahnya lebih dari 1.
Perhatikan ini ya. Jenis kegiatan yang identik atau hampir sama yang jumlahnya lebih dari satu kegiatan, itulah yang disebut dengan program kerja. Saya ulang, program kerja itu adalah bahasa lainnya kumpulan dari beberapa jenis kegiatan yang memiliki keidentikan, yang memiliki hampir sama. Saya beri contoh misalnya begini. Mengerjakan pengetikan surat menyurat, satu. Kegiatan yang kedua, mengagenda surat masuk dan surat keluar. Yang ketiga, mengantar surat. Ini semuanya berkaitan dengan kegiatan surat menyurat. Ada 3 kegiatan. Maka kita beri nama 3 kegiatan ini dengan program kerja administrasi persuratan. Saya ulang, hati-hati di sini ya. Definisi program kerja adalah kumpulan lebih dari satu kegiatan yang memiliki keidentikan atau dia serumpun. Nah, pada saat itu jumlah kegiatannya lebih dari satu, kita berilah nama dia program kerja. Sudah bisa masuk di pemahaman teman-teman ini? Program kerja adalah kumpulan jenis kegiatan yang jumlahnya lebih dari satu, di mana kegiatan-kegiatan itu memiliki keidentikan, serumpun. Itu yang disebut dengan program kerja. Seperti tadi misalnya, program kerja administrasi persuratan. Di dalamnya banyak ada kegiatan-kegiatan itu kan. Ya Pak Dr. Hakim sudah datang nanti setelah materi. Jelas ya? Jadi program kerja itu biar di belakangan. Maksudnya teman-teman mencatat dulu kegiatannya, baru diberi nama kegiatan-kegiatan yang ini. Cocoknya kita beri nama apa? Itulah program kerja. Kalau dia terkait dengan penyelesaian yang berkaitan dengan soal-soal misalnya kenaikan pangkat, soal pelatihan dan seterusnya, nanti itu berarti program kerja pengembangan SDM. Gitu. Saya ulang satu kali lagi. Apa itu program kerja? Program kerja adalah kumpulan lebih dari satu kegiatan, 2, 3, 4, 5, di mana kegiatan itu serumpun, di mana kegiatan itu memiliki keidentikan hampir sama, baru kita beri namalah dia program kerja. Gitu. Nah, oleh karena itu maka ini nanti kita belakangkan. Setelah teridentifikasi dalam 1 minggu Anda di lokasi, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu, kalau sampai hari Jumat, identifikasi kegiatan yang ini yang identik, itulah diberi nama program kerja, dan teman-teman bisa berkoordinasi konsultasi dengan pembimbingnya. Ini kegiatan ini apa nama program, pembimbing nanti yang akan membantu Anda. Tapi kalau Anda sudah paham, understand, maka itu pasti Anda bisa menamakan program kerja. Perhatikan, program kerja yang nanti Anda buat itu sekaligus mengantar kepada judul laporan KKL Anda. Itu rentetannya. Jadi nanti jangan bingung bagaimana merumuskan judul ini nanti kemudian laporan KKL. Perhatikan program kerjanya. Program kerja itu menjadi dasar di dalam merumuskan judul laporan kegiatan KKL. Itu ya? Oke. Nah, setelah jenis kegiatan ini kita buat, selanjutnya kita teliti apakah di dalam kita bekerja itu ada permasalahan. Kalau ada permasalahan kita tulis, misalnya persoalan yang berkaitan dengan persuratan, yang jadi soal misalnya tidak ada fasilitas komputer di situ, maka itu permasalahannya. Kita tulis yang kita rasakan pada saat kita bekerja melaksanakan kegiatan, apa yang kurang. Kalau tidak ada, kita anggap ini tidak ada kekurangan, maka tidak ada masalah. Jadi tidak semua kegiatan mengandung masalah.
harus ada masalahnya. Boleh jadi dalam kegiatan itu semua sudah terpenuhi, tidak ada masalah. Tapi yang lucu, kalau misalnya semua kegiatan tidak ada masalah, wah itu masalah juga untuk Anda itu. Semua kegiatan tidak ada masalah, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Wah, saya akan pertanyakan. Jangan sampai Anda yang tidak cermat mengamati proses masalah yang ada. Masalah itu kemudian kita cari pemecahannya. Maka ini ada alternatif pemecahan masalah sih. Ini seperti ini contohnya. Kemudian kita lakukan usulan pengembangan. Inilah yang harus teman-teman pastikan, bahwa dalam seminggu itu melalui catatan harian, laporan jurnal harian terekam secara baik di setiap catatan yang Anda buat dengan tulis tangan, supaya nanti Anda bisa menjawab pertanyaan pembimbing, supervisor, dan pada saat kita ujian laporan akhir. Karena Anda akan ditanya satu persatu tentang apa yang Anda sudah kerjakan, apa kegiatannya Anda. Jadi ketika ini dia hilang, maka Anda kehilangan kompas. Itu yang saya maksud tadi, catatan harian menjadi kompas, menjadi pedoman bagi teman-teman di dalam proses penyelesaian laporan KKL. Baik, kita lanjut. Next. Setelah catatan harian Anda ada, maka sekarang kita beralih pada soal berikutnya. Anda harus membuat yang disebut dengan catatan mingguan. Catatan mingguan ini yang perlu kita perhatikan teman-teman adalah, misalnya dalam satu kelompok ada 3 orang, gitu ya, ada 3 orang. Tadi ada Arsalim, ada Arini, dan ada Bagas. Ini bertiga satu lokasi. Jadi pada saat menyusun laporan mingguan, Arsalim, Bagas, dan Arini harus duduk bersama bertiga ini. Kemudian saling menyontek laporan yang sudah dibuat masing-masing tadi. Kalau misalnya Arini dan Arsalim kegiatannya sama, membuat surat, maka satu kali saja ditulis, jangan ditulis lagi 2 kali, karena ini sudah masuk pada laporan mingguan. Jadi laporan mingguan ini teman-teman, di sini ada nama-namanya Anda masing-masing, kemudian ada jenis kegiatan. Ingat, pada jenis kegiatan di laporan mingguan, untuk kegiatan yang sama antara si A dan si B atau dengan si C, itu hanya ditulis sekali. Jangan tulis 3 kali karena Anda bertiga. Ditulis sekali karena kegiatannya sama. Ini pada laporan mingguan. Kecuali kegiatannya berbeda, maka Anda menulis kegiatan itu karena dia berbeda. Gitu ya. Nah, oleh karena itu maka untuk membuat catatan mingguan ini sangat mudah sekali teman-teman, karena kita hanya menyalin, mengadaptasi apa yang kita sudah buat di catatan harian. Maka oleh karena itu saya maksud tadi bahwa ketika laporan harian itu dia hilang, maka Anda akan kehilangan perjalanan seterusnya di proses KKL ini tadi. Kalau dia hilang. Oleh karena itu jangan dia hilang, harus disimpan baik-baik. Nah, di catatan mingguan ini teman-teman nanti ini harus diketahui oleh mentor lokasi Anda. Ini apa yang Anda sudah laporkan 1 minggu itu harus dicek oleh mentor, kemudian ditandatangan oleh ketua KKL-nya, dan juga ditandatangan oleh dosen pembimbingnya. Ini dibuat minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, keempat, kelima, dan minggu ke-6 sampai selesai. Dan ini menjadi lampiran penting dari laporan KKL Anda. Laporan mingguan ini menjadi lampiran pada saat nanti teman-teman menyusun laporan akhir KKL. Makanya ini nanti itu tadi,
melakukan rekapitulasi berkaitan dengan laporan catatan harian. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin yang berikutnya. Setelah laporan mingguan ada, saya ulang ya, setelah laporan mingguan tadi ada, ini menjadi dasar kita menyusun laporan akhir. Nah, laporan akhir itu sistematikanya kita adalah yang seperti ini. Jadi ada bab 1 pendahuluan, ada latar belakang, kemudian ada tujuan, ada teknik kumpul data. Ya, mirip-mirip dengan menyusun skripsi. Bab 2 ada gambaran umum, ada sejarah, ada profil, ada struktur, dan ada tupoksi. Nah, bab yang ketiga laporan pelaksanaan kegiatan. Nah, di sini ada rencana program, ada pelaksanaan, ada permasalahan, ada alternatif, penyelesaian dan indikator capaian, usulan pengembangan, dan kajian teoritis. Kemudian yang berikutnya bab penutup, simpulan, saran, referensi, dan lampiran. Itu sistematika penyusunan laporan akhir dari pelaksanaan kegiatan KKL teman-teman selama kurang lebih 6 minggu. Nah, bagaimana nanti praktek implementasi penyusunan ini? Next slide. Pertama, latar belakang. Apa intinya di latar belakang yang kita isi? Ini hampir sama teman-teman dan kita menyusun proposal. Jadi teman-teman nanti sudah KKL kurang lebih 45 hari. Itu kita sudah dapatkan informasi tentang permasalahan-permasalahan yang tersisa, yang pada saat teman-teman melaksanakan KKL itu tidak tuntas, tidak selesai. Alternatif pemecahannya itu tidak selesai. Maka inilah yang kemudian ditarik pada bagian awal latar belakang. Ini kan kita sudah menyusun tentang laporan. Maka ada permasalahan dalam bentuk kesenjangan realitas yang kita tulis di bagian latar belakang itu. Nih, di bagian akhir ini. Makanya ini berisi alasan pemilihan topik atau permasalahan yang dibahas di dalam laporan KKL. Jadi permasalahan itu adalah permasalahan-permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan pada sementara kita melaksanakan kegiatan KKL, menyisakan masalah. Itulah yang kemudian kita tarik sebagai benang merah tentang kesenjangan realitas yang terjadi. Itu intinya di situ di latar belakang. Tapi tidak pakai lagi kesenjangan empiris lewat jurnal. Cukup realitas permasalahan yang terjadi di lokasi KKL. Baik, next. Tujuan KKL. Nah, teman-teman, Anda datang di sana itu hanya melakukan pendampingan terhadap semua program kerja atau kegiatan yang kita kerjakan di lokasi KKL. Makanya tujuannya nanti ditulis. Tujuan KKL ini adalah melakukan satu, pendampingan pelaksanaan program administrasi umum, melakukan pendampingan pengembangan pegawai, dan seterusnya. Itu tujuannya. Jadi tujuan KKL sekali lagi teman-teman adalah pendampingan. Kita sedang melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program yang kita kerjakan. Next. Teknik kumpul data, boleh TPU, boleh sistem ya dokumentasi sudah pasti. Wawancara tadi, kalau butuh kita perlu misalnya instrumen kuesioner, silakan instrumen-instrumen yang kita butuhkan dikondisikan dengan kebutuhan kita berkaitan dengan pengumpulan data. Baik, next. Gambaran umum ini sama dengan membuat skripsi. Jadi ada gambaran umum lokasi, di dalamnya mesti kita tulis sejarah tingkat, struktur organisasi, uraian tugas, dan boleh jadi juga berkaitan dengan kondisi personil yang ada di sana untuk melengkapi laporan KKL kita. Next.
Kemudian kita masuk pada pelaksanaan program. Tadi rencana program. Coba ke depan dulu. 3.1. 3.1. Ya, rencana program. Saran saya teman-teman, jangan membuat program kerja terlalu banyak. 2 atau 3 maksimal. 2 atau 3 maksimal. Kegiatannya saja yang diperbanyak. Program kerjanya 2 atau 3. Gitu. Nah, itu kita rencanakan sebagai program kerja. Nah, program kerja ini teman-teman nanti Anda berkoordinasi dengan apa tadi? Dengan mentor, dengan pembimbing, atau Anda bisa memberi nama tentang kegiatan-kegiatan yang identik tadi. Silakan untuk program kerjanya, tapi jangan kebanyakan program kerja. Cukup 2 atau 3. Oke, next. Nah, program kerja itulah yang kemudian nanti kita jadikan dasar di dalam melaksanakan program itu tadi, yang di dalamnya itu memuat tentang berbagai macam jenis kegiatan pada program kerja yang bersangkutan. Nah, ketika kita melaksanakan kegiatan, maka next, pasti ada permasalahan. Saya ulangi lagi, bahwa tidak semuanya kegiatan mengandung masalah, tapi tidak berarti bahwa semua kegiatan tidak bermasalah. Itulah yang teman-teman harus camkan dengan baik, supaya ada rasionalitas di dalam pelaporan nanti, laporan kegiatan Anda. Next. Iya, karena ada masalah, maka perlu ada alternatif pemecahannya yang kita laporkan. Pelaporan alternatif masalah mengacu kepada jenis kegiatan pada program kerja yang kita sudah rumuskan. Next, indikator capaian. Oke, hati-hati di sini. Saya berikan penjelasan sejelas-jelasnya. Yang dimaksud dengan indikator capaian, contohnya begini. Anda membuat satu program kerja, di dalamnya ada 10 kegiatan. Tapi ternyata selama kurang lebih 45 hari teman-teman KKL, dari 10 kegiatan yang jenis kegiatan yang dikerjakan, itu ternyata di akhir KKL Anda ada 3 kegiatan tidak tuntas menyisakan masalah. Maka indikator capaiannya adalah 7 dibagi 10. Berarti indikator capaian adalah 70%. Saya ulang. Indikator capaian, misalnya satu program kerja kegiatannya ada 10. Dalam proses perjalanan kita 45 hari, dari 10 itu hanya 7 yang terselesaikan tuntas, tapi masih 3 menyisakan masalah. Maka indikator capaian adalah 7 dibagi 10, berarti sama dengan 70%. Jelas ini ya? Jelas dan tegas. Baik, kita lanjut. Next, usulan pengembangan. Usulan pengembangan berkaitan dengan permasalahan yang ditemukan tadi, dan kita mengusulkan bagaimana pengembangan dari penyelesaian permasalahan itu, tentu dengan alternatif-alternatif yang lebih efisien, yang lebih efektif dibanding dengan pemecahan yang mungkin selama ini sudah pernah dilaksanakan. Itu esensinya daripada usulan pengembangan. Dan yang berikutnya, kajian teoritis empiris. Jadi teman-teman, karena ini adalah berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat, maka kajian empiris disarankan untuk mencari jurnal abdimas, jurnal pengabdian masyarakat yang punya relevansi dengan program kerja yang kita sudah canangkan dan kita laksanakan. Maka setiap teman-teman harus mencari jurnal
mencari kajian teori lewat referensi yang update berkaitan dengan program kerja yang kita kerjakan. Next. Kemudian kita masuk pada bab kesimpulan saran. Ingat, kesimpulan adalah isinya ya. Isi kesimpulan adalah membicarakan tentang pelaksanaan program kerja tadi tercapainya berapa persen dan masih menyisakan masalah. Saya ulang sekali lagi, isi kesimpulan adalah membicarakan tentang capaian pelaksanaan program yang kita sudah sampaikan di awal dan masih menyisakan masalah. Dan sarannya adalah sisa masalah itu tadi bagaimana diselesaikan. Itulah isi dari saran. Saran untuk menyelesaikan sisa masalah ditujukan kepada lokasi Anda KKN, tapi juga Anda diminta memberi saran juga kepada lembaga. Siapa yang kita beri saran? Pertama kepada pembimbing. Boleh jadi pembimbing Anda malas berkunjung. Ia diberi saran. Saran kepada supervisi. Boleh jadi dia hanya 1 kali. Padahal time schedule 2 kali. Saran kepada panitia KKL. Boleh jadi panitia KKL masih memiliki kelemahan-kelemahan yang harus kita perbaiki ke depan. Itulah yang dimaksud dengan saran kepada lembaga atau institusi. Next. Referensi teman-teman harus berbasis aplikasi. Citasi referensi kita karena ini adalah base jurnal Abdimas, termasuk referensi, maka semua saya sarankan berbasis aplikasi. Apakah itu Zotero, Mendeley, atau EndNote. Kita sudah belajar ini di mata kuliah metodologi penelitian. Jadi saya tidak menerima sanggahan-sanggahan berkaitan dengan tidak tahu atau dan seterusnya. Tapi laporan KKL Anda berbasis citasi untuk referensi. Next. Untuk lampiran laporan kita, yang pertama adalah absensi. Absen Anda di lokasi KKL mulai dari minggu 1 sampai seterusnya. Jurnal mingguan. Nah, tidak ada jurnal harian. Jurnal mingguan ini adalah jurnal yang sudah diadaptasi dari jurnal harian tadi. Kemudian laporan kunjungan pembimbing, formatnya akan disiapkan panitia, penilaian dosen pembimbing, penilaian mentor lokasi, dan foto-foto kegiatan selama di lokasi KKN. Next. Untuk sampul teman-teman adalah seperti ini. Jadi ada halaman judul pengesahan. Pengesahan ini oleh para pembimbing termasuk mentor, kemudian pengesahan tim penguji. Jadi Anda juga nanti akan diuji tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dikerjakan per individu selama kurang lebih 45 hari. Jadi ada tim penguji kurang lebih 4 orang yang akan ujian. Maka ada pengesahan tim penguji. Surat keterangan sudah melakukan KKN di lokasinya, dimintai nanti pengantar dan seterusnya sampai pada lampiran. Next. Semoga bermanfaat kepada teman-teman. Tepuk tangan. Saya kembalikan kepada moderator untuk kita buka sesi tanya jawab dan berhadiah uang tunai. Oke, terima kasih atas materinya Pak Duta Mendimamutin. Oke, adik-adik ada yang mau ditanyakan dengan materinya Pak Duta tadi mengenai teknis pengenalan laporan. Oke, apa satu berapa orang yang mau bertanya dulu atau menerima pertanyaan? Bertanya dulu ya. bertanya? Oke, bertanya dulu. Ini. Ayo, Puan. Berdiri. Baik, dan terima kasih atas waktunya itu. Perkenalkan, nama saya Mesti Estiani dari Universitas Keuangan. Di sini saya ingin bertanya yang pertama terkait jurnal harian. Terkait dengan jurnal harian, jenis kegiatan kita kan berkelompok ya. Yang mengisi itu hanya satu dari kegiatan itu atau
berbeda-beda. Itu diisi disimpulkan menjadi satu atau disatukan lagi. Nah, yang kedua mengenai rencana program. Ya, rencana program yang dimaksudkan rencana program untuk yang dimanfaatkan untuk perusahaan atau rencana program untuk kita dalam menerapkan di dunia perusahaan lainnya. Itu. Terima kasih, Pak. Ya, baik, pertanyaannya. Oke, silakan Pak Dr. untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ayu. Oke, terkait jurnal harian. Jurnal harian, teman-teman, ini sekali lagi setiap orang membuat, meskipun kegiatannya sama, berada di unit kerja yang sama, berdampingan misalnya, masing-masing harus mencatat kegiatannya sendiri-sendiri. Jadi tidak boleh kita mengandalkan bahwa si A sudah membuat catatan, kan sama dengan saya sebagai si B tidak perlu. Anda tetap membuat catatan, karena ini adalah catatan wajib bagi setiap mahasiswa. Wajib hukumnya bagi setiap mahasiswa. Jurnal harian. Jadi tidak satupun yang tidak membuat jurnal harian. Jadi jurnal harian itu ditulis tangan dulu. Tapi kalau memang sudah bawa laptop di lokasi KKL, ya saya juga langsung mengetik. Formatnya sudah ada, jadi tinggal dibuat masing-masing orang. Sekali lagi teman-teman, jurnal harian wajib bagi setiap orang, meskipun sama kegiatan dan sama penempatan. Yang kedua, rencana tentang program kerja. Apakah ini dibuat oleh mahasiswa atau program kerja itu dibuat setelah kita di lokasi? Nah, boleh dua-duanya. Teman-teman misalnya dari kampus, ada hal-hal yang kira-kira berkaitan misalnya dengan skill, keterampilan. Misalnya Anda punya aplikasi sistem dari kampus, di kantor itu belum ada. Anda bisa bawa itu sebagai program kerja yang bisa ditawarkan ke sana. Jadi kita di STIE di kampus bisa membawa program kerja untuk ke sana, sepanjang program kerja yang kita bawa itu mereka butuh. Itu yang pertama ya. Yang kedua, program kerja itu terlahir ketika kita sudah di sana. Jadi kita mencatat kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C, dan seterusnya. Yang kegiatan itu serumpun atau identik, itulah yang kita beri nama itulah yang disebut dengan program kerja. Jadi program kerja ini menjadi dasar acuan kita di dalam melaksanakan semua kegiatan yang ada pada program kerja tadi. Catatannya adalah program kerja tidak perlu terlalu banyak teman-teman, karena mengingat kita hanya kurang lebih 45 hari di lokasi. 2 maksimal 3 program kerja sudah cukup, supaya kita bisa realistis untuk menjalankan program kerja itu tadi. Semoga bisa dipahami. Satu lagi mungkin. Bagaimana? Ini sudah paham? Oke ya. Satu lagi apa? Adela. Sudah sama ya? Memang dalam hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, terkait dengan program kerja, mungkin mewakili teman-teman dari tahap di mana teman-teman rata-rata memiliki kontrak kerja, dan yang saya pertanyakan ini, apakah kami harus membuat kembali program kerja atau mengikuti tupoksi yang ada? Tupoksi ada yang kami di kantor, misalnya saya di perencanaan, apakah saya sesuai dengan tupoksi dari perencanaan, dan terkait dengan permasalahan otomatis indikator dalam apa yang dilihat. Kalau tupoksi kami lebih dari 10 dan dikerjakan dan menjadi penilaian, akan repot Pak kami, dan akan kami merasa dirugikan dan hanya 45 hari
dan tupoksi kami dikerjakan 1 tahun. Nah, ini yang perlu kami pertanyakan, apakah hanya kami gunakan indikator tupoksi kami atau memang harus sesuai dengan jalan tupoksi yang ada di kantor. Karena di tempat KKN kami itu saya terdiri dari 2 orang, di mana satunya bukan di tempat kerja saya, datang atau teman baru, dan ini menjadi pertimbangan ketika kami membuat laporan mingguan, otomatis akan menggabungkan kerjaan harian. Nah, dari logbook harian ini, ketika saya menyesuaikan indikator program kerja dengan teman yang notabene baru ikut serta, dan otomatis tidak mungkin sama dengan tupoksi saya. Nah, ini yang menjadi tolong memberikan arahan terkait dengan arah penilaian indikator tersebut, Pak, yang sempat dipakai. Terima kasih. Iya, bagus sekali pertanyaannya ya. Mana sih? Baik, iya, terima kasih. Jadi tadi beliau ini di unit perencanaan, maka perencanaan ini kita bisa jadikan sebagai nama program. Program kerjanya adalah program kerja perencanaan. Apa kegiatannya? Kegiatannya adalah tupoksi yang ada. Tupoksi yang ada di perencanaan, di unit perencanaan itu. Nah, tetapi karena alokasi waktu kita hanya 45 hari, maka kegiatan yang ada di program kerja perencanaan tadi dengan tupoksi yang ada, nah itu kita bisa ambil kegiatan-kegiatan, kita bisa seleksi kegiatan-kegiatan yang memang secara real, nyata itu berjalan. Jadi tidak perlu secara keseluruhan program kerja yang ada. Nah, kemudian terkait dengan pendampingan, ada teman yang baru yang bukan unit kerjanya di sana. Nah, itu bisa mendampingi teman yang lama yang sudah bekerja di situ untuk membantu pelaksanaan kegiatan yang ada, jenis-jenis kegiatan yang ada di program kerja perencanaan. Sehingga dengan demikian maka kita harapkan bahwa program kerja perencanaan itu bisa terlaksana meskipun tidak secara keseluruhan mencakup tupoksi yang harus dikerjakan selama 1 tahun itu. Jadi ada prinsip dinamis, fleksibilitas, dan adaptif di dalam kita memantau tentang program kerja dan jenis kegiatan yang terkait dengan tupoksi yang ada pada kegiatan perencanaan program perencanaan itu tadi. Saya kira semoga bisa menginspirasi dan itu akan bagus kepada teman yang mendampingi beliau ini di dalam nanti mencermati tentang tupoksi yang ada di program kerja perencanaan tadi. Saya kira itu. Cukup ya, cukup 2. Sekarang saya bertanya 2 pertanyaan. Hadiahnya berapa tadi? Hadiahnya uang tunai. Yang cepat dan benar jawaban, itulah yang saya akan kasih uangnya. Oke. Saya sudah terangkan tadi di depan. Pertanyaan nomor 1. Tunjuk tangan ya, angkat tangan dan benar. Apa yang dimaksud dengan indikator capaian dan bagaimana caranya mengukur indikator capaian itu tadi? Yang duluan tadi. Ya. Oh, ayo. Ayo. Ayo ya, oke, ayo, silakan. Menurut saya kan indikator capaian itu di dalam satu program itu misalnya ada 10 kegiatan. Jadi hanya 7 yang bisa terselesaikan atau tuntas. Jadi 10/7 itulah menggunakan indikator capaian. Terima kasih. Iya. Apa kesimpulannya tentang indikator capaian? Indikator capaian adalah Indikator capaian adalah perselisihan atau selisih dari 10 kegiatan dan 3 yang saya ambil. ya, mendekati benar dan kita benarkan. Ayo mendapatkan hadiah uang tunai 100.000 rupiah. Tepuk tangan. Indikatornya 70% yang bisa terselesaikan. Indikatornya ada 10 yang bisa terselesaikan itu berarti perbandingannya 7/10 ya Pak? Iya, itulah indikator. 70% bisa indikator. Oke, pertanyaan kedua.
Pertanyaan kedua, simak baik-baik. Pertanyaan kedua ya. Apa esensi dari isi kesimpulan laporan pelaksanaan kegiatan KKL? Dan yang menyimak pasti tahu jawabannya. Setuju tak ini hadiah? Atau bisa? Iya, ini dua. Dari tadi dua orang ya. Dia bertanya, dia juga yang menjawab. Iya, oke. Baik. Izin menjawab Pak, Ya, silakan. mana yang tadi kita simak, di mana isi atau kesimpulan itu adalah apa yang kita kerjakan selama 45 hari, itulah yang kita tuangkan juga berdasarkan notebook harian maupun laporan mingguan. Lakukan setiap harinya di 45. Terima kasih Pak. 75% saja benarnya, tapi kita benarkan 100% ya. Isi kesimpulan itu adalah membuat tentang pelaksanaan program kerja yang juga kita sampaikan tentang ketidaktercapaiannya, karena ketidaktercapaian itu akan menjadi dasar kita di dalam memberi saran kepada lokasi KKL kita. Saya kira demikian, dan dua orang ini saya undang ke depan untuk menerima. Yang lain menyimak kan? Saya menyimak ya. Bagi dua ya. Bagi dua. Apa yang Iya teman-teman, ini adalah bukti kedua teman Anda ini menyimak 3 hal penting yang saya sampaikan tadi. Dengarkan dengan baik, berkonsentrasi penuh, dan rendah hatilah, karena di situ nanti akan Anda mendapatkan pemahaman tentang esensi ilmu. Baik uangnya masih baru, saya serahkan kepada Ayu, dan saya serahkan kepada siapa lagi? Ya, mudah-mudahan nanti pelaksanaan KKL-nya dan penyusunan laporan kegiatan ini sesuai dengan standarisasi panduan yang ditetapkan oleh Pusat Penelitian Abdi Mas dan Kerjasama STI 66 Kendari. Saya ini terima kasih pada Ibu Moderator yang cantik, kepada tim kameramen. Jadi materi kita siang hari ini, sore hari ini itu diliput, dan insya Allah nanti kita bisa buka di YouTube tentang pelaksanaan kuliah pembekalan sore hari ini. Kepada teman-teman semua saya juga ucapkan terima kasih atas partisipasinya di dalam mengikuti materi pembekalan ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.